somebody gonna match my nasty. I got stamina, they say I'm an athlete. Is somebody gonna match my freak? Need somebody with a good technique. Is somebody gonna match my nasty? Pillow talking got my throat rapping. It's like I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty girl. I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty, nasty, nasty. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagian-bagian dari CPU atau yang biasa dikatakan sebagai hardware. Nah, untuk lebih lanjut, kita akan lanjut ke video pembahasannya. Hardware atau perangkat keras merujuk pada semua komponen fisik yang membentuk sebuah perangkat elektronik, khususnya komputer. Ini adalah bagian-bagian yang dapat kita lihat, sentuh, dan rasakan secara fisik. Sederhananya, hardware adalah tubuh dari perangkat elektronik, sedangkan software adalah otak yang memberikan instruksi kepada hardware untuk bekerja. Yang berikutnya, fungsi hardware. Fungsi utama hardware adalah untuk menjalankan instruksi yang diberikan oleh software. Setiap komponen hardware memiliki peran spesifik. Yang pertama, input, yaitu mengambil data dari dunia luar, misalnya melalui keyboard, mouse, atau scanner. Yang kedua, proses, memproses data yang telah diambil seperti perhitungan atau pengambilan keputusan. Komponen utama dalam proses ini adalah CPU, Central Processing Unit. Yang ketiga, output, menampilkan hasil dari proses, misalnya melalui monitor, printer, atau speaker. Dan yang terakhir adalah penyimpanan, menyimpan data, baik sementara maupun permanen. Adapun jenis-jenis hardware, yang pertama, unit pemrosesan pusat atau CPU, otak dari komputer yang menjalankan semua instruksi. Yang kedua, ada memori yang terdiri dari RAM, Random Access Memory, yaitu memori sementara untuk menyimpan data yang sedang digunakan. Yang kedua, ROM, Read Only Memory, memori permanen yang menyimpan instruksi dasar komputer. Dan yang ketiga, ada hard disk, memori penyimpanan utama untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Jenis yang ketiga yaitu perangkat input yang terdiri dari keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Ada perangkat output yaitu monitor, printer, speaker, dan proyektor. Ada perangkat penyimpanan, hard disk, SSD, flash drive, CD atau DVD, kartu memori, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada perangkat jaringan, yaitu kartu jaringan, modem, router, dan switch. Adapun contoh hardware dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, komputer, yang terdiri dari CPU, motherboard, RAM, hard disk, kartu grafis, keyboard, mouse, dan monitor. Yang kedua, ada smartphone, yang terdiri dari prosesor, RAM, penyimpanan internal, kamera, dan layar sentuh. Yang ketiga, laptop, komponen serupa dengan komputer, tetapi dalam bentuk yang lebih portable. Yang berikut ada tablet, komponen serupa dengan smartphone, tapi dengan layar yang lebih besar. Hardware adalah fondasi dari setiap perangkat elektronik. Kualitas dan kinerja hardware akan sangat mempengaruhi performa keseluruhan perangkat. Misalnya, semakin cepat CPU, semakin cepat pula komputer dalam menjalankan tugas. Begitu pula dengan kapasitas RAM yang besar, akan memungkinkan komputer untuk menjalankan banyak program sekaligus tanpa mengalami lag. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hardware adalah komponen fisik yang tak terpisahkan dari perangkat elektronik. Memahami hardware akan membantu kita memilih perangkat yang sesuai dengan kebutuhan kita, serta memecahkan masalah jika terjadi kerusakan pada perangkat. Dari praktik yang saya lakukan bersama teman-teman anggota kelompok, saya menemukan beberapa komponen dari CPU yang tergolong dalam hardware. Yang pertama adalah power supply. Power supply adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk mengubah tegangan listrik dari sumber eksternal, biasanya dari jaringan listrik AC, menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik. Yang berikutnya ada optical disk drive, yang merupakan perangkat komputer yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada media penyimpanan optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray disk. Yang berikutnya ada floppy disk, adalah media yang digunakan untuk menyimpan data.
Yang berikutnya ada hard disk, adalah komponen perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data utama. Yang berikutnya ada mikroprosesor yang merupakan komponen elektronik yang sangat penting dalam sebuah komputer. Sering disebut sebagai otak komputer, mikroprosesor berfungsi sebagai pusat pengelolaan data. Oke guys, sekian saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Audio Jungle.